Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20170120039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Lutfi Rahmat. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal mengenai survei kesehatan masyarakat dengan topik pengumpulan data non rutin. Adapun topik yang pertama atau pertanyaan yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan dan juga memberikan contoh metode pengumpulan data non rutin. Adapun metode pengumpulan data non rutin ini menggunakan sumber data berdasarkan yang pertama berdasarkan survei berbasis masyarakat yaitu sensus. Di mana survei berbasis masyarakat ini merupakan upaya kesehatan untuk melakukan penemuan kasus atau masalah kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian diupayakan pemecahan masalah oleh masyarakat dan didukung oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini merupakan salah satu pola kemandirian yang ditanamkan kepada masyarakat. Contoh dari penemuan kasus atau masalah kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat itu yaitu mengenai kasus penyakit dan kasus kematian ibu hamil. Yang kedua, berdasarkan survei nasional sampel yaitu terkait Reskendes, Susenas, DKI, dan Surkesnas, di mana pengumpulan data ini memberikan pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan bahwa survei ini adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Contoh dari kegiatan ini yaitu wawancara individual, observasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber data yang ketiga yaitu kajian cepat atau rapid assessment, di mana pada kajian cepat ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif secara cepat dan sangat terfokus. Ciri utama dari kajian ini yaitu jarak waktu yang pendek antara pengumpulan data dan penyajian hasil, adanya kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif, dan orientasi lebih kepada tindakan. Contoh dari penggunaan metode ini yaitu pengkajian terhadap risiko sosial dari penyakit dan masalah kesehatan. Soal yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh pemanfaatan data hasil survei sebagai pengumpulan data non rutin. Adapun pemanfaatan data hasil survei dapat dimanfaatkan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan data karakteristik kesehatan penduduk. Maka dengan adanya hasil survei yang dilakukan pada suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data tentang karakteristik kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Dengan data karakteristik ini dapat dipergunakan untuk meninjau kondisi kesehatan sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan. Contohnya seperti berdasarkan survei yang didapatkan angka stunting yang tinggi di wilayah Kabupaten 50 kota, sehingga perlu adanya gerakan pencegahan stunting dengan tepat. Yang kedua yaitu untuk memonitor dan mengevaluasi ketercapaian indikator kesehatan yang tercantum dalam tujuan kesehatan nasional. Maka dengan adanya pemanfaatan hasil survei ini juga diperlukan dalam pengawasan jalannya program kesehatan, sehingga dapat diketahui apakah program yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, atau selain itu juga dapat dilakukan kegiatan evaluasi dengan merujuk kepada hasil survei tersebut, sehingga didapatkan penilaian tentang program yang dilaksanakan. Adapun contohnya yaitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada wilayah Kota Padang terkait penyakit hipertensi, dapat dilaksanakan manif yang tepat dengan merujuk pada tujuan kesehatan nasional untuk penegakan angka hipertensi pada tahun 2020. Pemanfaatan data hasil survei yang ketiga yaitu untuk menyediakan data bagi komunitas peneliti kesehatan masyarakat, termasuk untuk dosen dan juga mahasiswa untuk analisis epidemiologi dan kebijakan. Maka dari hasil survei yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan secara ilmiah bagi banyak komunitas dan kalangan, seperti peneliti kesehatan, yaitu dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum. Maka hasil survei ini dapat dijadikan acuan untuk peningkatan di bidang kesehatan, serta juga digunakan sebagai media pemanfaatan akademik oleh para pendidik dan pelajar. Contohnya yaitu berdasarkan survei menunjukkan angka COVID-19 yang masih tinggi di wilayah Sumatera Barat
sehingga data tersebut dimanfaatkan oleh para mahasiswa kesehatan masyarakat untuk meningkatkan promosi kesehatan yang dilakukan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh survei nasional yang dilakukan di Indonesia. Adapun survei nasional kesehatan yang termasuk dalam yang ada di Indonesia ini yaitu Surkesnas, di mana Surkesnas ini adalah survei yang menyangkut mengenai survei kesehatan rumah tangga, survei sosial ekonomi nasional, dan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Baik, untuk penjelasannya yang pertama yaitu survei kesehatan rumah tangga yang disingkat dengan SKRT. SKRT ini merupakan bagian upaya Departemen Kesehatan untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bersifat community based, yang bertujuan untuk mengumpulkan data di masyarakat dengan tersedianya informasi yang dapat menunjang perencanaan, pemantauan, dan penilaian berbagai program kesehatan. Adapun contoh dari survei kesehatan rumah tangga ini yaitu survei tentang PHBS dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada survei sosial ekonomi nasional atau disingkat dengan Susenas. Susenas ini merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Contoh data yang dikumpulkan ini yaitu menyangkut di bidang kesehatan, pendidikan, kesehatan gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, ada kegiatan sosial budaya, konsumsi, pengeluaran, dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapatan masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Survei yang terakhir yaitu ada survei demografi dan kesehatan Indonesia atau disingkat dengan SDKI, di mana adapun tujuan survei demografi dan kesehatan Indonesia ini yaitu dirancang untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai tingkat kelahiran dan kematian, keluarga berencana, dan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Adapun contohnya yaitu Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan pemerintah pada tahun 2004 untuk melaksanakan survei surveillance demografik di wilayah Kabupaten Sleman untuk menghitung angka kesakitan akibat penyakit menular. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengumpulan data non-rutin untuk mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Baiklah, dengan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.